Halo, selamat datang di kanal kami. Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik salah satu sayuran paling populer di meja makan kita, mentimun. Jangan tertipu oleh tampilannya yang segar dan berair. Sama seperti terong, mentimun yang kita nikmati hari ini memiliki sejarah evolusi yang sangat dramatis atau, jika boleh dibilang, garang. Jauh sebelum mentimun dikenal sebagai pendingin salak atau pendamping lalapan. Ia adalah tanaman liar yang benar-benar dijauhi. Mentimun purba bukan hanya tidak enak, tetapi juga berbahaya. Mari kita kembali ke masa lalu, saat mentimun masih berfungsi sebagai senjata pertahanan alamiah. Spesies liar seperti cucumis Prophetarum memiliki kulit yang dipenuhi dengan duri-duri tajam dan kasar, membuatnya mustahil untuk dimakan oleh hewan. Duri ini berfungsi sebagai mekanisme menjaga agar biji mentimun memiliki waktu yang cukup untuk matang sebelum disebarkan. Namun, duri bukanlah satu-satunya pertahanan yang dimiliki. Senjata mematikan sebenarnya ada di dalam dagingnya. Mentimun liar mengandung konsentrasi tinggi senyawa kimia yang dikenal sebagai cucurbitacin. Senyawa inilah yang memberikan rasa pahit yang ekstrem. Berfungsi sebagai racun alami untuk mengusir serangga dan mamalia yang mencoba memakannya. Jika tertelan dalam jumlah besar, cucurbitacin bisa mematikan. Karena sifatnya yang ekstrem ini, manusia purba tentu saja tidak memandang mentimun sebagai hidangan pembuka. Sebaliknya, mereka memanfaatkannya untuk keperluan yang jauh lebih serius, yaitu medis dan senjata. Dalam pengobatan tradisional, cucurbitacin dalam dosis sangat kecil digunakan sebagai obat pencahar yang keras, yang sangat efektif melancarkan buang air besar. Selain itu, ekstraknya juga dimanfaatkan sebagai antiseptik untuk mengatasi peradangan dan masalah kulit. Bahkan, di beberapa budaya kuno, ekstrak mentimun liar yang sangat pekat digunakan sebagai campuran racun untuk berburu, dioleskan pada ujung panah. Lalu, bagaimana buah liar yang beracun dan berduri ini bisa berubah menjadi teman makan siang kita? Jawabannya terletak pada campur tangan dan kesabaran manusia. Sekitar 3.000 tahun yang lalu, di wilayah India, sebuah proses penjinakan yang panjang dimulai. Para petani kuno mulai melakukan seleksi. Mereka dengan sengaja memilih dan membudidayakan mutasi mentimun yang secara alami memiliki kadar kepahitan yang lebih rendah dan duri yang lebih lunak. Proses ini memakan waktu ribuan tahun. Secara bertahap, melalui seleksi ketat dari generasi ke generasi tanaman, manusia berhasil menyingkirkan gen penghasil racun pahit tersebut. Hasilnya adalah mentimun yang berevolusi menjadi buah yang berair, manis, dan menyegarkan seperti yang kita kenal sekarang. Ini adalah salah satu kisah domestikasi tanaman yang paling sukses dalam sejarah pertanian. Perjalanan mentimun yang kini aman dan lezat pun meluas ke meja makan dunia. Bangsa Romawi adalah salah satu penggemar berat. Kaisar Tiberius, misalnya, sangat menyukai mentimun hasil domestikasi sehingga ia mengeluarkan perintah agar pelayannya menanamnya sepanjang tahun. Mereka bahkan menggunakan gerobak khusus yang bisa dipindahkan ke bawah sinar matahari agar sang kaisar bisa menikmati mentimun segar setiap hari. Secara fisik, perubahan yang terjadi sungguh drastis. Dari buah kecil, bulat, dan berduri yang terlihat lebih mirip ranjau darat mini, mentimun berevolusi menjadi panjang, mulus, dan berwarna hijau segar. Namun, meskipun kita telah menghilangkan sebagian besar gen racunnya, jejak masa lalu itu kadang masih muncul. Jika Anda pernah memakan mentimun modern dan merasakan kepahitan yang kuat, terutama di bagian ujungnya, itu adalah sisa genetik dari leluhur purbanya yang beracun. Kepahitan ini sering muncul kembali ketika tanaman mentimun mengalami stres berat, seperti kekurangan air atau paparan suhu yang terlalu panas. Ini adalah pengingat kecil tentang betapa jauhnya perjalanan evolusi sayuran yang menyegarkan ini. Dari senjata pertahanan yang mematikan, mentimun telah menjadi simbol kesegaran. Kisah ini membuktikan bahwa dengan seleksi dan budidaya yang tepat, alam dapat dibentuk menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang sejarah rahasia makanan sehari-hari Anda.